di persimpangan jalan, ketika cinta mencari jalan di tengah krisis demografi. Jepang tengah menghadapi tantangan pelik, angka kelahiran yang terus merosot, populasi lansia yang membengkak, dan generasi muda yang kurang antusias untuk menikah. Kondisi ini memaksa pemerintah dan masyarakat Jepang untuk mencari solusi inovatif, bahkan mempertimbangkan perubahan paradigma dalam kehidupan sosial. Di tengah kegelisahan tersebut, muncul sebuah tren yang menarik perhatian, pernikahan internasional, khususnya dengan warga negara Indonesia. Hal ini berawal dari kesadaran bahwa Jepang membutuhkan perspektif baru, gaya hidup yang lebih hangat, dan nilai-nilai keluarga yang kuat untuk mengatasi krisis demografi yang semakin mengkhawatirkan. Mengapa Indonesia? Beberapa faktor menjadi daya tarik utama. Pertama, citra masyarakat Indonesia yang family-oriented, menjunjung tinggi kesopanan, memiliki kehangatan, dan keramahan yang kontras dengan kehidupan kota-kota besar di Jepang yang cenderung individualistis. Kedua, intensitas interaksi yang semakin meningkat antara kedua negara, melalui kerjasama ekonomi, pertukaran tenaga kerja, program mahasiswa, dan kunjungan wisatawan, membuka peluang bagi tumbuhnya benih-benih cinta secara alami. Kita bisa melihat bagaimana para pekerja migran Indonesia di Jepang, dengan keramahan dan etos kerja yang tinggi, mampu menjalin hubungan baik dengan rekan kerja dan masyarakat sekitar. Begitu pula para mahasiswa Indonesia yang aktif berinteraksi dengan mahasiswa Jepang, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta membangun jembatan persahabatan yang kuat. Gelombang informasi pun semakin deras dengan hadirnya media sosial, YouTube, dan blog yang ramai membagikan kisah-kisah pernikahan antara warga Jepang dan Indonesia. Gambaran kehidupan rumah tangga yang harmonis, sederhana, dan saling memahami perbedaan budaya, memicu rasa ingin tahu dan harapan bagi sebagian masyarakat Jepang. 126 rupiah dibayar tunai. Bagaimana sudah sah? Sah buruk ya? Kedua disamping untuk injuran masuk menerima di kita masuk untuk teknologi sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa ta'ala. teman-teman, minasan, konnichiwa. Apa kabar? Genki desu ka? Saya tadi makan sup miso, nasi, dan natto. Kenalkan, nama saya Shin. Hajimemashite. Watashi no namae wa Shin desu. Sebuah fenomena menarik yang kian menghangat di kancah internasional. Meningkatnya popularitas bahasa Indonesia di Jepang. Bahasa Indonesia yang selama ini kita kenal sebagai identitas bangsa dan alat komunikasi sehari-hari, kini telah menjelma menjadi bahasa pergaulan yang diminati di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Jepang.
Sebagaimana kita ketahui, Jepang merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang unik dan karakteristik masyarakat yang khas. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi minat warga Jepang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, semakin banyak kita jumpai individu-individu di negeri Sakura yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan fasih, bahkan melantunkan lagu-lagu populer Indonesia dengan pengucapan yang mendekati sempurna. Tentunya bumi masih berputar, tentunya ku tak pilih menyerah. Tentunya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi katalisator bagi peningkatan popularitas bahasa Indonesia di Jepang. Di antaranya adalah: pertama, pertumbuhan sektor pariwisata yang menghubungkan kedua negara, mendorong interaksi dan pertukaran budaya yang lebih intensif. Kedua, meningkatnya jumlah mahasiswa Jepang yang memilih Indonesia sebagai tujuan studi, membuka peluang bagi pendalaman bahasa dan budaya secara akademis. Ketiga, penyebaran konten hiburan Indonesia melalui platform digital, memicu rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap bahasa Indonesia. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan sebutan TKI di Jepang, turut berperan signifikan dalam mempromosikan bahasa Indonesia. Interaksi sehari-hari antara TKI dan warga lokal, baik di lingkungan kerja maupun di ruang publik, secara tidak langsung memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat Jepang. Sapaan sederhana, ungkapan keramahan, serta komunikasi dasar dalam bahasa Indonesia menjadi jembatan penghubung yang mempererat hubungan antara kedua bangsa. Sebagai bukti nyata, kita dapat melihat semakin banyaknya universitas di Jepang yang menawarkan program studi bahasa Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya dipandang sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari, tetapi juga sebagai bahasa yang memiliki nilai strategis dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Dibandingkan sareng bahasa Sunda sareng bahasa Jepang, kena cocok deras. Upami urang terjemahkan bahasa Sunda ke bahasa Jepang cocok pisan. Kumarti aya undak usuk. Rasa bahasa Jepang sareng bahasa Sunda teh cocok pisan. Tibatan bahasa Inggris, tibatan bahasa Indonesia. Bahasa Sunda teh beunghar. Kita kabungharan bahasa Sunda teh luar biasa. Oge sareng ieu anu tadi paraosan rasa atau napi bahasa hate kita teh teu tiasa diungkapkeun dina bahasa Indonesia. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai jendela yang membuka wawasan dunia tentang kekayaan budaya, keindahan alam, dan keramahan masyarakat Indonesia. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang modern, relevan, dan mampu bersaing di era globalisasi. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga simbol identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia, kita turut melestarikan warisan leluhur, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me.